Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, jumpa lagi dalam Bahasa Lampung dengan pokok bahasan memideran. Anak-anak sekalian, pokok bahasan atau bab memideran ini dengan kompetensi dasar yang pertama, kompetensi dasar pengetahuannya mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks memideran sesuai kaidah-kaidahnya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu keterampilan mengungkapkan dan mengekspresikan teks memideran sesuai kaidah-kaidahnya secara lisan dan tulisan. Tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan memideran atau memidoran. Dua, menyebutkan objek wisata yang ada di Lampung. Yang ketiga, menerjemahkan teks memideran ke dalam bahasa Indonesia tentu saja. Berikutnya kita akan bahas pengertian memideran atau memidoran. Memideran atau memidoran artinya pelesiran, berwisata, rekreasi. Ya. Jadi memideran atau memidoran merupakan kegiatan jalan-jalan menuju ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Pelesiran atau memideran memang momen yang sangat ditunggu untuk menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas. Selain itu, setelah kita pelesiran atau berwisata, maka semangat dan kinerja semakin meningkat, menambah pengetahuan, dan membuka ide-ide baru. Tempat pelesiran yang dipilih oleh banyak orang seperti tempat bersejarah, keindahan alam berupa flora dan fauna, atau pusat-pusat perbelanjaan. Ini khusus bagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu sukanya pasti yang ini, termasuk Bu Sukilah. Walaupun tidak punya uang tapi senang kalau suruh ke tempat-tempat pusat perbelanjaan ya. Lampung merupakan provinsi pintu gerbang Sumatera yang memiliki banyak daya tarik dan memenuhi kriteria untuk dikunjungi wisatawan baik dalam maupun turis dalam negeri maupun turis mancanegara. Keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai potensi wisata yang perlu kita jaga, kita kembangkan, dan kita lestarikan sebagai wujud rasa syukur atas ciptaannya. Anak-anak, kita akan bahas atau sekedar kalian tahu bahwa di Lampung ini ada 19 objek wisata. Yang pertama, Transmart Lampung di wilayah Waihalim merupakan pusat perbelanjaan dan permainan anak yang modern. 2, kawasan wisata Bakahuni dan landmark Menara Siger yang merupakan ikonnya Provinsi Lampung. Terletak di Bukit Gamping, Kecamatan Bakahuni, Lampung Selatan, yang merupakan titik 0 km di Sumatera Selatan ini. Jadi ketika kita selesai nyebrang dari Merak ke Bakahuni mau menuju Pulau Sumatera, titik nolnya ada di Bakahuni ini. Nah, di simbolnya Menara Landmark Siger ya. Yang berikutnya kawasan ekowisata Kalianda dan sekitarnya, di antaranya ada Pantai Kalianda Resort, Pantai Marina, dan Pantai Bitung kalau nggak salah, Merak Belatung maaf. Berikutnya kawasan agrowisata Pekalongan, Lampung Timur yang membudidayakan berbagai macam tanaman. Berikutnya pengembangan ekowisata Taman Hutan Gunung Betung. Di sana ada Taman Kupu-kupu. Selanjutnya Teluk Kiluyan di Desa Kiluyan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus terdapat ini ya, pertunjukan ikan lumba-lumba. Berikutnya wisata Bahari Krui Pantai Tanjung Setia yang diminati turis mancanegara untuk berselancar. Selanjutnya kawasan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. Selanjutnya lagi pengembangan ekowisata Taman Nasional Waikambas. Ini juga sangat terkenal, ini satu-satunya di Provinsi Lampung ya nak ya. Kalau dulu bagus tapi sekarang tidak tahu perkembangannya bagaimana. Berikutnya pengembangan ekowisata Taman Wisata Nasional Bukit Barisan Lampung Selatan.
Berikutnya lagi Taman Purbakala yang ada di Bukung Raharjo, Lampung Timur. Terdapat bangunan-bangunan menhir, bangunan tua berupa menhir dan lain sebagainya. Berikutnya batu betulis peninggalan kerajaan kuno yang berada di Palas Pasemah, Kalianda, Lampung Selatan. Berikutnya lagi pemakaman Raden Intan II beserta keluarganya dengan museum ini, peralatan perang yang berada di Kuripan, Kalianda, Lampung Selatan. Selanjutnya lagi air terjun bertingkat dengan ketinggian 200-an meter di Wailalaan, Tanggamus. Berikutnya bendungan Waduk Wairarem yang ada di Kurun Kota Bumi, Lampung Utara. Kemudian situs kebun tebu, dolmen, menhir, dan situs Batu Berak, situs Telaga Mukmin, situs Cabang 2, dan situs Bungin di sekitar Skala Berak di Takit, Pesagi, Lampung Barat. Selanjutnya Danau Rano merupakan danau terbesar di Sumatera, merupakan objek wisata yang terletak di wilayah perbatasan Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Berikutnya Museum Bandar Lampung, tempat mengabadikan berbagai macam benda bersejarah di Lampung, terdapat di Gedung Meneng Bandar Lampung. Ini juga merupakan Museum Bandar Lampung. Ini objek favorit bagi anak-anak usia SD SMP yang ada di Lampung ya. Tapi sejak pandemi ini tidak ada lagi yang berwisata ke sana. Yang terakhir, Taman Wisata Lembah Hijau di Tanjung Karang Barat dan Taman Wisata Tabik Indah di Natar, Lampung Selatan merupakan taman wisata keluarga yang menyediakan wahana permainan, taman satwa, outbound, waterboom, dan restoran. Inilah 19 objek wisata yang ada di Lampung dan banyak sudah di antara kita yang sudah mengunjungi ke sana tentunya ya. Oke anak-anak. Nah selanjutnya kita akan menjelajahi pesona wisata di pesisir Lampung Barat. Ini ada sebuah kisah cerita orang yang sudah berwisata ke sana dan menceritakan pengalamannya lewat teks ini. Mari kita saksikan atau kita baca. Teks ini tersaji dalam bahasa Lampung. Nah, untuk itu Ibu akan langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mohon disimak satu persatu kata demi kata ya nak ya. Nah, daerah pesisir barat Lampung merupakan tujuan wisata yang sesuai untuk wisatawan dalam atau luar negeri. Perjalanan dari Bandar Lampung ke atau menuju Kabupaten Pesisir Barat makan waktu selama, semuni itu selama ya nak ya, selama 6 jam perjalanan gang darat atau perjalanan darat. Gang darat artinya perjalanan darat. Tetapi kalau kita mau naik pesawat ke kabupaten yang termasuk dalam Kalita kepanjangan dari kabupaten di bawah 5 tahun. Ya. Bisa naik pesawat dari Bandara Raden Intan II Natar di Lampung Selatan menuju Bandara Pelayanan Pekon Serai di pesisir barat. Cuma perlu waktu 20 menit perjalanan. Kami sekeluarga, ini cerita orang yang berangkat ke sana ya nak ya. Kami sekeluarga berangkat ke Kabupaten Pesisir Barat pada waktu libur sekolah naik mobil pribadi. Berangkat dari jam 7 pagi sampai di sana sekitar jam 12 lebih. Berikutnya, sesampainya di sana setigeh disan. Ya, sesampainya di sana, kami lalu menuju masjid lebih dahulu, yaitu Masjid Jamiatul Jannah yang ada di puncak bukit. Selain untuk ibadah, kita bisa melihat pemandangan bukit serta jurang. Jalan-jalan kami mulai dari pusat Kabupaten Pesisir Barat,
tepatnya di Kecamatan Pesisir Tengah, ada pantai bagus yang sering dipakai sebagai tempat berselancar, namanya Pantai Labuhan Jukung. Perjalanan kami lanjutkan ke Pulau Putih, pulau seluas 2.000-an hektar, dari Kecamatan Krui, tepatnya di Pantai Tembaka. Kita bisa menyeberang menggunakan perahu selama 15 menit. Jadi kalau mau ke Pantai Putih, ke Pulau Putih ini, nyebrang pakai kapal atau perahu selama 15 menit. Pemandangan berupa batu karang di tengah laut, ditumbuhi rumput. Jukuk itu rumput ya nak ya, bukan jukuk Jawa ya. Kalau jukuk Jawa tuh ngambil ya. Ditumbuhi rumput menambah keasrian tempat itu. Pek itu artinya tempat. Di waktu sore, kelihatan biyuku. Biyuku itu apa ya? Apa sih nak? Apa yang mainan kalian itu namanya kemang? Sumak emang. Apa nak? Apa mang namanya? Aduh ibu lupa. Sejenis kepiting ya nak ya. Apa sih namanya mang yang suka dijual itu loh nak. Ibu lupa namanya. Melihat biyuku atau apa tadi, taruhlah kepiting yang sedang mencari makan. Rasanya senang hati kalau bisa merasakan suasana sore di Pulau Putih itu. Pantainya memang jadi pusat peselancar, ombaknya bagus, serta tempat perahu nelayan berlabuh. Sorenya kami mencari hotel tempat berminap di dekat Pantai Karangimbor di Desa Tanjung Setia. Ombak pantai itu bisa mencapai ratusan meter, tentunya jadi surganya para peselancar dunia. Olahraga yang memacu atau memicu adrenalin itu. Tidak cuma selancar saja, kami duduk menyaksikan cahaya kuning matahari tenggelam di pinggir pantai. Keindahannya seperti dengan Pantai Kuta Bali. Sorenya kami menginap di hotel yang menghadap ke pantai. Kami membakar ikan di pinggir pantai. Pagi harinya kami berangkat ke pantai memborong ikan dari nelayan yang baru datang dari laut ya untuk oleh-oleh atau bawaan pulang. Hari kedua perjalanan kami lanjutkan ke Wai Pemerihan atau pos patroli gajah. Di sana kami menaiki gajah, menyusuri hutan dan sungai selama sejam, ditemani petugas jagawana yang ikut memandikan gajah dan ikut memandikan gajah. Sore jam 3 kami pulang sampai di rumah lagi atau di rumah kembali jam 7 malam. Inilah kisah orang yang berwisata atau memidahkan adik pantai pesisir barat Lampung. Nah, ini 5 objek wisata yang ada di pesisir barat Lampung. 1, Pantai Labuhan Jukung. 2, Pantai Tembaka. 3, Pulau Putih. 4, Pantai Karangimbor. Dan 5 adalah Wai Pemerihan yang merupakan pos patroli gajah. Ibu ingatkan kembali 2 nama bandara yang ada di Lampung. 1, Bandara Raden Intan II di Natar, Lampung Selatan. Dan 2, Bandara Pelayanan Pekonsoraya di Lampung Barat. Selama ini kalian taunya hanya Bandara Raden Intan kan nak? Ternyata ada 2 bandara, yaitu yang kedua Bandara Pelayanan Pekonserai. Ini saja nak yang bisa ibu sampaikan, lebih kurangnya ibu mohon maaf. Jika ada salah dalam menerjemahkan ya mohon maaf. Ulah ibu ina ulun Jawa asli ya. Kalau maaf ngalim pokok. Sikam akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tabi pun.